Baik, di sini saya akan mengukur odem pada ekstremitas atas. Di sini saya akan mengukur bagian elbow, di mana pengukuran pertama, titik pertamanya itu ada di epicondylus lateral dan titik keduanya itu di processus styloideus. Baik, kita pertama itu ukur dari epicondylus dulu sampai ke processus styloideus. Di sini dapatnya 22 cm. Kita tulis terlebih dahulu supaya tidak lupa. Ini bagian kanan. Kemudian setelah itu 22 ini dibagi menjadi 2, yaitu jadinya hasilnya 11 cm. Kemudian kita ukur dari epicondylus lateral sampai ke 11 cm. Kemudian kita tandai titik, kita tandai. Kemudian kita ukur odemnya dari epicondylus dulu, kemudian melingkar seperti ini. Di sini dapatnya 21 cm. Kemudian kita ukur lagi yang di tengah, yang 11 cm tadi. Di sini dapatnya 18,5 cm. Kemudian yang selanjutnya kita ukur dari processus styloideusnya. Di sini mendapatkan 13 cm. Kemudian kita pindah ke sebelahnya untuk mengukur apakah ada odem atau tidak. Pengalamannya sama seperti tadi. Sini dapatnya 20 cm. Kemudian 20 dibagi 2 itu 10, berarti kita dari epicondylus kemudian ke 10 cm di sini. Kemudian kita ukur lagi dari epicondylusnya. Di sini dapatnya 21 cm. Kemudian kita ukur lagi yang titik tengah tadi. 18,5. Dan yang terakhir di proses styloideus. Jadi, jika terdapat selisih 3-5 cm, maka itu dikatakan odem. Ini saya akan melakukan pengukuran odem pada ekstremitas bawah. Jadi sebelum dilakukannya pengukuran odem, kita harus melakukan inspeksi dulu kepada pasien. Jadi inspeksi bisa dilakukan sejak pertama pasien datang ke klinik fisioterapis.
Nah, inspeksi itu bisa dilakukan ketika pasien datang dengan keadaan pincang ataupun tidak, atau merasa ada keluhan sakit di tangan maupun di kaki atau di bagian anggota lainnya. Baik, untuk alat dan bahannya kita menggunakan midline untuk pengukuran odem dan menyiapkan kertas untuk mencatat selisih dari kanan maupun kiri, dan ada pena. Jadi untuk pengukuran ekstremitas bawah saya mengambil kasusnya, misal terjadi odem pada daerah tibia fibula. Titik pengukurannya ada di tuberositas tibia, diukur sampai ke malleolus. Hasilnya 34. Baik, 34 ini kita catat dulu. Terus 34 ini dibagi 2 menjadi 17 cm. Nah, 17 cm-nya itu kita hitung lagi dari tuberositas tibia. Dibagi 2. Nah, kita hitung dari tuberositas tibia, hitung lagi berapa sentimeter untuk lingkarannya. 28. Di daerah yang saya titik seperti ini kita hitung lagi. setengah, dan di daerah malleolus dihitung lagi. Baik, ini untuk kaki kanan. Untuk kaki kirinya, dan jangan lupa untuk pengukuran odem tidak disarankan untuk memakai alas. Baik, kita lakukan pengukuran di sini dari tuberositas tibia ke malleolus. Dapatkan hasil 34 juga. 34 dibagi 2 berarti 17 lagi. Kita ukur 17 dari tuberositas tibia, 17 di sini. Kita tandai dulu, terus kita ukur dari tuberositas tibia untuk lingkarnya. Dapatnya 28 juga, sama seperti yang kanan. Terus dihitung lagi di daerah yang ditandai. Hasilnya 24. Dan untuk di malleolus kita hitung lagi. Hasilnya 21. Jadi saya ingin menjelaskan di sini tidak terdapat perbedaan di antara kaki kanan dengan kaki kiri. Jadi untuk untuk kasus ini tidak terjadinya odem pada kaki kanan maupun kaki kiri. Baik, di sini saya akan melakukan pengukuran retensi urin. Apa sih retensi urin? Retensi urin yaitu pelemahan otot yang terjadi di daerah pelvik. Biasanya ini terjadi pada ibu setelah melahirkan. Untuk yang selanjutnya, untuk pemeriksaannya yaitu bisa dilakukan dengan duduk ataupun dengan berdiri.
yang selanjutnya yaitu ibu diminta untuk tarik nafas, lalu tahan, dan diminta untuk mengejar. Setelah itu, apabila ibu merasakan tidak adanya rasa ingin kencing, maka dikatakan positif terjadi retensi urin. Manual muscle testing pada otot perut pada 1-2 hari setelah operasi masih terdapat nyeri. Pemeriksaan manual muscle testing otot pada posisi terletak. Itu tidak ada kontraksi di otot bagian abdomennya. Di samping itu disuruh batuk terus dipalpasikan di bagian abdomennya itu ada seperti ini. Nilai 2 itu lengannya itu berada di samping tubuh juga, terus cervicalnya itu difleksikan, terus bahu bagian atasnya itu terangkat. Ini. Nilai 3 itu posisitas kedua tangannya itu berada di samping tubuh, terus terangnya itu difleksikan dengan bahu terangkat. Ini. Nilai 4, kedua tangannya itu berada di sisi samping tubuhnya, terus kedua kakinya itu diangkat setengah juga, terus shoulder dan scapula itu terangkat seperti ini. Nilai 5 itu kedua tangannya itu berada di belakang kepala, terus kedua kakinya itu ditekuk, lalu shoulder dan scapulanya itu terangkat seperti ini.